demo ini akan memberikan gambaran tentang Forest Watcher dan fitur-fiturnya. Saya akan memandu Anda dengan menggunakan aplikasi di perangkat Apple, tetapi aplikasi ini akan terlihat sama atau serupa di perangkat Android jika Anda menggunakan Android. Aplikasi akan meminta Anda untuk login saat pertama kali membukanya. Anda bisa menggunakan email, Facebook, Twitter, atau akun Google untuk login ke Forest Watcher. Kami menyarankan jika Anda sudah memiliki akun MyGFW atau GFW saya di situs web Global Forest Watch, Anda menggunakan login yang sama untuk Forest Watcher. Jika Anda belum memiliki akun MyGFW, Anda dapat mengeklik tautan sign up atau daftar di bagian bawah layar. Setelah Anda login untuk pertama kali, Anda akan disajikan gambaran umum dari fitur-fitur baru di Forest Watcher. Hal pertama perlu Anda lakukan adalah menentukan area yang diminati. Seperti yang Anda lihat, Anda akan menerima perintah untuk melakukannya. Area yang diminati adalah area yang ingin Anda pantau menggunakan aplikasi Forest Watcher. Ini bisa berupa area hutan yang Anda kelola atau area manapun yang ingin Anda lacak. Untuk contoh ini, saya tertarik untuk memantau suatu area di Kamboja. Peta kemudian akan membawa saya ke negara yang saya pilih dan saya akan memperbesar area saya dengan menempatkan 2 jari pada peta dan menjauhkannya satu sama lain, atau memperkecilnya dengan cara mendekatkan 2 jari ke arah satu sama lain. Anda dapat memutar jari untuk menggerakkan peta juga. Ada fitur kompas di pojok kanan atas jika Anda memutar peta atau perlu mengubah orientasi Anda sendiri, membawa utara kembali ke atas. Anda juga dapat mengaktifkan beberapa lapisan kontekstual untuk membantu menemukan area Anda. Nah, ini dengan mengetuk ikon gear atau roda gigi di pojok kanan atas. Nah, lalu ketuklah contextual layer atau lapisan kontekstual dan ketuk lapisan yang ingin Anda lihat. Nah, di sini belum ada. Nah, di sini ada misalnya ada protected areas atau area yang dilindungi dan tree cover loss atau kehilangan tutupan pohon dari 2015 dan 2008 sampai 2018 yang disediakan oleh University of Maryland. Jadi saya akan melanjutkan dan mengaktifkan protected areas atau lapisan kawasan lindung. Anda dapat melihat bahwa data ini sekarang akan mengisi peta. Saya dapat menggunakan data ini untuk membantu saya menemukan area yang diminati oleh saya. Setelah saya memperbesar area yang diminati, saya akan menggunakan jari saya untuk menggambar batas area. Anda akan melihat area yang diarsir muncul menjadi bentuk saat Anda meletakkan titik di peta. Jika Anda melakukan kesalahan, ada tombol undo di pojok kiri bawah layar. Aplikasi ini juga akan memberitahu Anda jika Anda membuat kesalahan dengan bentuk yang tidak valid. Nah, setelah Anda puas dengan bentuk area Anda, tekan tombol hijau di next atau selanjutnya di bagian bawah layar Anda. Anda kemudian harus memasukkan nama area yang baru Anda buat dan klik tombol hijau finish atau selesai. Nah, setelah selesai, area Anda sekarang sudah diatur dan siap, serta akan muncul di bagian areas pada aplikasi.
Jadi jika Anda kembali ke home atau layar awal, Anda dapat melihat ada 4 opsi berbeda. Areas, reports atau laporan, routes atau rute, dan settings atau pengaturan. Dan dengan mengklik areas, Anda sekarang dapat melihat area yang Anda minati di sana. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak area, ada tanda tambah berwarna hijau di pojok kanan atas layar Anda. Klik tanda ini memungkinkan Anda membuat area yang diminati tambahan. Di bagian bawah ada tombol untuk berbagi area. Anda dapat mengklik di sana untuk mengaktifkan mode berbagi. Di sini Anda dapat memilih area Anda atau beberapa area, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa ukuran file akan ditampilkan di tombol Share Areas atau bagikan area. Jika Anda menekan tombol itu, Anda dapat memiliki opsi untuk mengirim Anda area atau area ke kontak sebagai sharing bundle atau bundle berbagi yang kemudian dapat dibuka oleh kontak Anda dan akan ditampilkan di perangkat mereka sendiri dalam aplikasi Forest Watcher mereka. Nah, bagaimanapun juga saya tertarik untuk melihat lebih dekat ke area yang telah saya buat. Jadi saya akan menekan panah di pojok kiri atas untuk kembali, dan saya akan klik area yang baru saya buat. Ini area yang baru dibuat. Anda akan melihat di sini bahwa perintah memberitahu Anda bahwa Anda dapat membuat laporan dan rute untuk area Anda dengan meletakkan pin. Icon pin tersebut berada di kanan bawah layar Anda. Dengan mengetuk icon pin, Anda dapat melihat bahwa aplikasi memberitahu Anda bahwa Anda juga dapat membuat laporan dan rute dengan mengetuk alert atau peringatan di peta. Simbol roda gigi di sisi kanan atas adalah tempat Anda dapat menyesuaikan tampilan peta dengan mengaktifkan dan menonaktifkan lapisan yang relevan dengan Anda dan area Anda. Saat saya klik roda gigi, saya dapat melihat jenis lapisan yang tersedia untuk penyesuaian alert atau peringatan, rute atau rute, reports atau laporan, dan contextual layer atau lapisan kontekstual. Di bagian bawah layar juga terdapat tempat bagi Anda untuk mengubah peta dasar jika mau. Jadi misalnya kita dapat melihat bahwa peta dasar saat ini di-setel ke mode satelit. Jika saya mengkliknya, saya dapat mengubahnya menjadi default atau dark atau gelap. Dan saya dapat klik di bagian bawah untuk mengelola peta dasar saya. Saya juga dapat mengelola peta dasar saya dari layar pengaturan, dan saya akan menjelaskan lebih detail tentang cara melakukannya nanti. Saat ini saya tertarik untuk memantau alert atau peringatan di area saya, jadi saya klik panah di pojok kanan atas dan mengeklik roda gigi lagi untuk kembali ke lapisan tersedia. Saya melihat tanda centang hijau di lingkaran bahwa saya telah mengaktifkan layar peringatan, dan di bawahnya tertulis menampilkan GLAD, yang berarti peringatan GLAD sudah diaktifkan untuk area ini. Dengan mengklik roda gigi di bawah peringatan, saya dapat mengatur peringatan saya ditampilkan untuk area ini. Untuk peringatan GLAD, piksel merah muda menunjukkan bahwa ada peringatan yang terjadi dalam jangka waktu yang dipilih. Piksel kuning menunjukkan peringatan baru dan terbaru dalam 7 hari terakhir, dan piksel hijau menunjukkan peringatan yang telah saya laporkan. Saya akan mendapatkan cara melaporkan peringatan berikutnya. Untuk peringatan kebakaran fierce, piksel merah menunjukkan peringatan dalam jangka waktu yang dipilih, dan piksel ungu menunjukkan peringatan yang telah saya laporkan. Untuk mengubah jangka waktu peringatan, klik panah hijau di bawah jangka waktu.
Peringatan GLAD dapat diubah menjadi jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan FIRST dapat diubah menjadi jangka waktu 1 hari, 2 hari, 6 hari, dan 12 hari. Saya tertarik untuk melihat apakah ada perubahan tutupan pohon dalam sebulan terakhir. Jadi saya akan mengklik 1 bulan dan klik panah di kiri atas untuk kembali ke daerah saya. Saya melihat bahwa ada banyak peringatan dalam jangka waktu ini dan telah dikelompokkan dalam grup agar lebih mudah dikelola. Di sini Anda akan melihat 506 kumpulan peringatan. Jika saya perkecil lebih banyak, Anda dapat melihatnya digabungkan dalam grup peringatan yang lebih sedikit, dan ketika saya memperbesar, Anda dapat melihat bundel menyebar dan menjadi lebih sedikit. Peringatan di masing-masing saat saya memperbesar ke tingkat detail yang lebih tinggi. Anda juga dapat klik sekumpulan peringatan untuk membesar lebih jauh dan terus mengklik kelompok peringatan sampai Anda dapat melihatnya dalam detail tingkat piksel. Saat saya mengklik sebuah peringatan, Anda juga dapat melihat jenis peringatan itu dan tanggal dikeluarkannya. Di bagian bawah layar, Anda dapat memiliki opsi untuk peringatan ini. Segitiga di lingkaran hijau memungkinkan Anda memulai merekam rute yang akan kita bahas lebih lanjut. X untuk membatalkan peringatan Anda, tanda X. Anda juga bisa klik peringatan lagi untuk memilihnya dan membatalkan pilihan. Icon GPS akan segera memusatkan peta ke lokasi Anda. Ini akan membantu Anda menavigasi ke peringatan. Icon terakhir memungkinkan Anda melaporkan peringatan yang Anda pilih. Anda juga dapat mengklik semua peringatan terdekat jika Anda ingin merekam rute atau patroli untuk semua area ini sekaligus. Mungkin Anda melihat beberapa clearing atau pembukaan yang tidak terdeteksi oleh peringatan GLAD. Atau Anda melihat sesuatu yang menarik di area tersebut. Anda juga dapat meletakkan pin kemanapun Anda berada atau dimanapun yang menarik dan juga membuat laporannya. Saya juga dapat memusatkan pin pada peringatan dan saya dapat melihat di atas koordinat di tempat saya berada. Koordinat tempat tujuan saya dan seberapa jauh saya dari tujuan saya. Dalam hal ini adalah peringatan ini. Pin berada di tengah. Jika saya ingin merekam rute, saya dapat mengklik icon di kiri bawah dan mulai berjalan. Setelah rute Anda dimulai, Anda dapat menemukan tombol baru di bagian bawah layar Anda. Tombol merah di kiri bawah untuk berhenti merekam rute Anda, tombol GPS di tengah bawah untuk memusatkan peta ke tempat saya berada, tombol pin di kanan bawah untuk merekam pemberhentian baru di sepanjang rute. Untuk melaporkan peringatan perlu dipilih dan Anda harus meletakkan pin ke suatu lokasi, lalu klik icon notepad di kiri bawah layar. Pertama-tama Anda diminta untuk mengambil gambar area tersebut. Untuk mengambil foto, klik icon kamera di kiri bawah. Di sini Anda juga dapat mengambil foto dari aplikasi atau Anda dapat memilih gambar yang sudah disimpan di ponsel Anda dengan memilih choose from library atau pilih dari perpustakaan. Setelah mengambil foto, Anda memiliki opsi untuk mencoba lagi atau memilih OK. Anda dapat mengambil beberapa foto dengan mengklik ikon kamera lagi atau menghapus foto dengan mengetuk simbol lompat sampah. Setelah Anda puas dengan foto Anda, klik panah hijau. Anda kemudian akan diberikan pertanyaan dari template laporan yang ditetapkan untuk area Anda. Anda dapat membuat template khusus menggunakan Web Forest Watcher, atau Anda dapat menggunakan template standar yang disertakan dengan aplikasi. Pertanyaan template bersyarat berdasarkan jawaban Anda. Template akan menanyakan apakah Anda melihat deforestasi atau degradasi dengan pilihan ya atau tidak,
atau tidak yakin? Jika Anda memilih ya, Anda akan ditanya apakah deforestasi atau degradasi terjadi baru-baru ini. Dengan jawaban yang meminta Anda untuk menunjukkan apakah baru-baru ini, dan jika ada pertumbuhan kembali. Jika baru, ini akan meminta menggambarkan pengguna, penyebabnya. Terakhir akan muncul pertanyaan apakah menurut Anda tindakan lebih lanjut harus diambil di area ini. Jika Anda menjawab ya, maka Anda dapat menulis lebih banyak penjelasan tentang mengapa atau tindak lanjut apa yang mungkin Anda rekomendasikan. Anda juga dapat membuat catatan lainnya. Setelah Anda menyelesaikan laporan, Anda dapat mendapatkan kesempatan untuk meninjau laporan tersebut. Dengan opsi untuk mengedit setiap bidang dengan mengklik pensil hijau di sebelah jawaban yang Anda berikan. Jika Anda belum ingin menyelesaikan laporan, Anda dapat mengklik bookmark berwarna hijau di kanan atas untuk menyimpan laporan untuk nanti. Ini kemudian akan disimpan sebagai draft dan dapat diakses di daftar laporan Anda. Yang akan kita bahas nanti juga. Jika Anda puas dengan laporan Anda dan siap untuk menyelesaikannya, Anda dapat mengulir ke bawah dan memilih mengirim laporan atau menghapusnya. Saya memilih untuk mengirimkan laporan ini. Anda dapat melihat bahwa setelah laporan saya kirim, saya masih dalam rute, saya dapat terus membuat laporan di sepanjang rute saya dengan mengklik peringatan di sepanjang jalan atau dengan meletakkan pin ke lokasi saya. Ini ya. Setelah saya selesai dengan rute saya dapat mengklik tombol stop atau berhenti berwarna merah di kiri bawah layar. Anda dapat dari sini berhenti atau menyimpan rute Anda. Atau berhenti dan menghapus rute Anda. Jika Anda membuat kesalahan dan ingin melanjutkan rute, Anda juga dapat mengklik tanda X besar di sebelah Stop Route Tracking atau hentikan pelacakan rute untuk membawa Anda kembali ke peta dan selanjutnya melanjutkan pelacakan rute Anda. Nah, sekarang saya akan berhenti dan menyimpan rute saya. Anda sebaiknya memberi nama pada rute Anda dan juga mencatat seberapa sulit rutenya dengan opsi easy atau mudah, medium atau sedang, hard atau sulit. Simpan bagian bawah. Sekarang Anda kembali ke layar pertama Anda dapat melihat bahwa peringatan sekarang berwarna hijau, menunjukkan bahwa saya telah melaporkannya. Sekarang jika saya menekan panah keluar dari tampilan peta dan meninggalkan tampilan area kembali ke layar awal, saya dapat mengklik laporan. Laporan saya tercantum di sini. Laporan akan disimpan sebagai completed atau selesai. Sampai Anda memiliki akses internet, dan kemudian akan disimpan sebagai uploaded atau diunggah dan disimpan ke server. Hanya laporan yang diunggah yang dapat dilihat di web Forest Watcher. Anda dapat mengklik satu laporan untuk meninjau konten laporan dan memiliki opsi untuk menghapus laporan jika Anda melakukan kesalahan. Namun, Anda tidak dapat mengedit laporan setelah selesai atau completed. Saat Anda melihat laporan, Anda dapat mengklik ikon hijau di kanan atas untuk mengekspornya. Laporan dapat diekspor sebagai sharing bundle atau paket berbagi atau bundle berbagi atau sebagai CSV. Jika Anda melihat laporan Anda dikategorikan sebagai completed atau selesai, dan Anda memiliki akses ke internet, akan ada juga opsi bagi Anda untuk mengupload laporan tersebut. Klik X di pojok kiri atas untuk kembali ke laporan Anda. Di bawah layar juga ada opsi untuk share report atau berbagi laporan. Klik di sini untuk mengaktifkan mode berbagi dan dari sini Anda dapat memilih semua atau select all atau membagikan laporan satu persatu. Setelah laporan dipilih untuk dibagikan, ukuran file akan muncul di tombol share report atau bagikan laporan. Anda kemungkinan dapat membagikan laporan sebagai paket berbagi atau CSV dari sini. Ketuk dan atau selesai di pojok kanan atas untuk keluar dari mode berbagi.
dan tekan panah kembali untuk kembali ke layar beranda Anda. Selanjutnya, mari kita lihat rute kita dengan mengklik pada baris rute. Di sini Anda dapat melihat semua rute yang Anda simpan. Klik setting atau pengaturan pada rute untuk mengakses detail rute Anda, termasuk koordinat awal dan akhir, jarak tempuh, tanggal, dan waktu yang dibutuhkan. Di bagian atas, Anda dapat mengklik View Route, On Map, atau lihat rute di peta. Untuk melihat rute Anda di Map View atau tampilan peta, Anda dapat mengklik panah di kanan atas untuk kembali ke rute. Anda dapat mengedit nama dan tingkat kesulitan rute dan dengan menggulir ke bagian bawah layar. Anda juga dapat menghapus rute jika Anda membuat kesalahan. Mengklik X di kiri atas akan membawa Anda kembali ke daftar rute Anda. Seperti laporan Anda dapat membagikan rute Anda dengan mengklik tombol Share Routes atau bagikan rute di bagian bawah layar. Ini akan mengaktifkan Share Mode atau mode berbagi untuk Anda dapat select all atau memilih semua rute Anda untuk dapat memilih rute individu untuk dibagikan. Seperti laporan Anda, setelah rute atau beberapa rute dipilih, ukuran file akan ditampilkan di tombol Share Route atau bagian rute. Klik bagikan rute untuk memilih dengan siapa akan mengirim paket berbagi. Dari daftar rute Anda, Anda juga dapat mengunduh rute Anda dengan mengklik ikon ke bawah, panah ke bawah dalam lingkaran hijau di setiap rute. Mendownload ini memungkinkan Anda untuk mengakses saat offline. Saat rute diunduh, tombol akan menampilkan tanda centang dan bukan tanda panah ke bawah. Sekarang kita kembali ke layar home atau beranda dengan mengklik panah di pojok kiri atas. Dari sini kita akan menjelajahi opsi setting dan pengaturan kita. Dalam menu setting atau pengaturan ini, Anda memiliki opsi untuk keluar. Ini sangat berguna jika Anda berbagi perangkat di antara anggota tim. Juga di dalam pengaturan Anda dapat mengubah format koordinat Anda. Bisa format desimal, derajat, atau UTM. Pilih opsi Anda dan ketuk done atau selesai. Selanjutnya, di pengaturan Anda memiliki kemampuan untuk beralih mode offline. Mode offline sangat berguna di area di mana Anda mungkin tidak memiliki koneksi Wi-Fi dan tidak ingin menggunakan paket data, dan memungkinkan Anda untuk tetap pergi ke rute dan mengumpulkan laporan dan rute. Tetapi Anda tidak perlu mengunggah laporan sampai Anda punya koneksi Wi-Fi lagi. Ini mirip dengan mode pesawat di ponsel Anda, tapi hanya berlaku untuk aplikasinya saja. Aplikasi tidak akan mencoba untuk menyambung ke Wi-Fi atau data Anda saat mode offline. Di bawah mode offline, Anda dapat melihat bila yang bertuliskan base map atau peta dasar. Nah, di sini Anda dapat mengunduh peta dasar, mengelola peta dasar khusus atau custom yang ingin Anda tambahkan, dan berbagi peta dasar. Untuk mengunduh peta dasar atau base map, klik icon unduh di sebelah kanan masing-masing peta dasar default. Jika Anda tidak ingin base map diunduh, klik tombol edit di bagian bawah. Lalu ada tempat sampah di samping base map atau peta dasar yang diunduh. Untuk menambahkan peta dasar custom, klik tanda tambah hijau di kanan atas layar Anda. Anda dapat melihat bahwa aplikasi mendukung jenis file BM Tiles hanya untuk base map. Ini kita tunggu dulu, sedang mendownload ya. Nah, setelah terdownload akan ada bentuk centang. Nah, di sini jenis filenya adalah BM Tiles. Nah, klik custom base map atau peta dasar custom. Lalu pilih file dari perpustakaan.
perpustakaan ya, atau library Anda. Dan peta dasar Anda akan terunggah. Anda juga dapat membagikan peta dasar dengan kontak Anda dengan mengklik Share Base Map. Ini contohnya Share Base Map. Atau bagikan peta dasar. Untuk membagikan peta dasar atau base map, pilih peta dasar yang ingin diunduh. Nah, ini contohnya. Lalu akan muncul ukuran file. Anda kemudian dapat mengirim peta dasar ke kontak. Anda dapat mengklik tombol edit untuk menghapus peta dasar atau base map atau untuk mengedit namanya. Nah, ini di tombol bagikan ada ukuran filenya. Lalu kita klik tanda panah kiri di pojok kiri untuk kembali ke layar pengaturan. Lalu kita lihat pengaturan dari lapisan kontekstual kita. Nah, di sini kita dapat mengunduh lapisan untuk penggunaan offline. Dan seperti base map atau peta dasar, Anda dapat menghapus unduhan dengan mengklik tombol edit. Untuk menambah lapisan kontekstual baru, klik tanda tambah di sudut kanan atas layar. Di sini Anda dapat melihat opsi untuk menambahkan lapisan Global Forest Watch dan menambahkan lapisan custom atau lapisan khusus. Saat ini tersedia 7 lapisan Global Forest Watch. Jika saya mengetuk salah satu lapisan itu, Anda akan memiliki opsi untuk mengunduh lapisan dan mengaksesnya secara online saja. Jika Anda memilih hanya online, maka lapisan ini tidak akan tersedia jika Anda tidak memiliki akses internet atau Anda dalam mode offline. Lapisan, ya ini dia, ada 7 ya. Lapisan kontekstual tersedia dalam format JSON, GeoJSON, TopoJSON, GPX, ZIP, KMZ, dan KML. Klik Custom Contextual Layer atau untuk memilih file dari perpustakaan Anda. Setelah lapisan khusus atau lapisan custom ditambahkan, lapisan itu akan muncul di bawah Custom Layer di layar Manage Custom Layer Anda. Klik pada Share Layers atau berbagi lapisan untuk mengaktifkan mode berbagi dan memilih lapisan untuk dibagikan. Ukuran file akan ditampilkan setelah layer Anda dipilih dan Anda dapat mengklik tombol Share Layers. Untuk mengirim file ke kontak Anda, Anda dapat mengklik tombol Edit untuk menghapus lapisan khusus atau lapisan custom atau untuk mengganti namanya. Nah, ini kalau kita mau share secara bundle ya. Terakhir, Anda memiliki opsi membagikan semua data di aplikasi dengan mengklik tombol ini, Share All App Data ya. Semua lapisan custom, peta dasar, area, laporan, dan rute akan dapat dibagikan sebagai satu bundle atau paket, dan Anda dapat menyimpannya di ponsel atau mengirimkannya ke kontak. Kami juga telah memperbanyak FAQ di aplikasi untuk memberikan detail lebih lanjut seputar fitur-fitur baru. Saya harap Anda menikmati penggunaan aplikasi Forest Watcher yang baru dan lebih baik, dan Anda menemukan fitur-fitur baru yang berguna untuk pekerjaan Anda.